aktif sehat, bagaimana cara menjaga kesehatan supaya seperti kasus Pak Dani, beliau kena stroke, gimana cara supaya jalan itu sempurna, tidak goyang, tidak gontai, gitu ya Pak Dani ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Dani, semoga kedepannya lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi. Anda menderita penyakit? Klinik Terapi Zona solusinya. Perpaduan antara terapi, ramuan herbal, dan doa, Klinik Terapi Zona memberi efek seketika. Terapi Zona merupakan penemuan mutakhir di dunia pengobatan. Terapinya langsung pada pusat syaraf dan aliran darah penyebab penyakit. Jangan tunggu penyakit kembali kambuh. Jika sakit berlanjut, hubungi Klinik Terapi Zona. Dulu saya tersiksa karena komplikasi hipertensi jantung dan diabetes. Setelah melakukan perawatan di klinik terapi zona, alhamdulillah. 2 kali melakukan terapi di klinik terapi zona, rasanya badan kembali menjadi segar, saraf kejepit yang selalu menyiksa saya, kini tidak pernah kambuh lagi. Klinik terapi zona memadukan 2 unsur terapi, berefek konvensional dengan reaksi yang sangat cepat. Klinik Terapi Zona, sehat adalah segalanya. Klinik terapi zona berbeda dengan pengobatan klinik yang lain. Terapi yang kita gunakan di klinik terapi zona mengaktifkan kembali zona-zona tubuh yang langsung berhubungan dengan organ yang terganggu, memperlancar pembuluh darah dan menghilangkan sumbatan pada pembuluh darah, dan mengoptimalkan sistem kinerja syaraf, sehingga perubahan yang mendasar akan langsung dirasakan oleh si pasien pada saat pertama menjalani terapi. Klinik terapi zona memadukan 2 unsur terapi, terapi pembuluh darah dan terapi fungsi saraf. Terapi pembuluh darah digunakan untuk menetralisir sumbatan atau penyempitan yang terjadi pada pembuluh darah. Sedangkan terapi fungsi saraf digunakan untuk mengoptimalkan sistem kinerja saraf dalam tubuh manusia. Klinik terapi zona juga memberikan ramuan herbal yang berkualitas unggul, yang sudah mendapatkan sertifikat dari Lembaga Herbal Indonesia, dijamin aman, berefek konvensional dengan reaksi yang sangat cepat. Untuk penderita diabetes, kami dapat menanganinya dengan meningkatkan kadar insulin dalam tubuh, memperbaiki sistem kinerja pankreas yang rusak. Zona tubuh untuk meningkatkan kadar insulin dalam tubuh berada pada bagian tengkuk sebelah kanan dan sebelah kiri. Sedangkan untuk membangun kembali sistem kinerja pankreas yang rusak berada pada telapak kaki, bagian betis, bagian pinggang, bagian perut, dan bagian telapak tangan. Apa kabar Mbak Jessica? Baik, Terus gimana keadaannya? sudah membaik sih kesehatannya. Ini kunjungan yang kedua ya? Iya. Untuk Mas sama vertigonya gimana? Untuk vertigonya sebenarnya udah membaik, cuma barusan entah kenapa mungkin karena posisi bangun yang secara mendadak jadi muter dan pusing lagi. Tapi sebenarnya kemarin-kemarin sih enggak setelah terapi. Terus kalau untuk mahnya sendiri sih udah membaik. Untuk vertigo itu salah satunya di samping pantangan-pantangan yang udah dijelasin ya. Iya. Untuk gerakan spontan itu tolong dihindari. Nanti untuk istirahatnya tolong benar-benar dijaga dan diperhatikan ya. Iya. Mbak Jessica. Pemirsa, setelah tadi saya melakukan wawancara dengan pemilik klinik terapi zona, saat ini saya berkesempatan untuk mewawancarai pasien klinik terapi zona. Halo Mbak Jessica, apa kabar? Baik, Mbak Jessica, boleh tahu keluhannya apa datang ke klinik terapi zona? keluhan saya waktu itu mah dan udah komplikasi ke vertigo. Rasanya gimana Kak? Rasanya nggak enak, suka mual, pusing, muter. Pokoknya bawaannya juga letih, lesu, nggak ada gairah keseimbangan sama sekali.
Jadi kalau jalan suka gontai. Iya. Setelah diterapi di klinik terapi zona, bagaimana rasanya? Rasanya bener-bener fresh ya, dan pusing muter segala macam itu udah hilang. Dan bener-bener kondisinya membaik sekali. Itu setelah berapa kali pertemuan? Sudah 2 kali ya, 2 kali terapi, dan itu udah memberikan hasil yang baik banget buat mah ataupun vertigonya. Selain terapi, diberikan apa lagi di klinik terapi zona? Diberikan ramuan herbal seperti ini. Cara konsumsinya bagaimana? Cara konsumsinya ini bisa 12 kali direbus, dan sehari itu minum 3 kali. Ini bisa bertahan sampai 4 hari. 4 hari, kemudian ganti yang baru lagi, Iya. melakukan terapi lagi ya? Iya. Setelah melakukan terapi dan juga konsumsi ramuan ini, bagaimana rasanya? Benar-benar ada perubahan ya. Yang tadinya benar-benar letih, lesu, dan gak ada gairah sama sekali karena akibat vertigo pusing. Tapi setelah minum ramuan ini dan diterapi, kelihatan banget perubahannya. Dianjurkan berapa kali kunjungan ke klinik terapi zona? Saya dianjurkan oleh terapisnya 4 kali kunjungan ya, supaya vertigonya sembuh secara total dan mahnya tidak kambuh lagi. Terapinya sendiri rasanya bagaimana? Pada saat awal terapi memang terasa sakit ya, karena saraf-sarafnya itu masih tegang. Tapi setelah pertemuan kedua sudah tidak terasa sakit karena memang syarafnya sudah lentur. Setelah terapi, kemudian konsumsi ramuan, apakah diberikan tips sehat dari klinik terapi zona? Tentunya diberikan ya. Yang pertama harus olahraga yang teratur, makan juga harus teratur, istirahat yang cukup, dan khusus untuk vertigo diajarkan gerakan senam khusus oleh terapisnya. Ya, jadi itu memang intinya ya. Pemirsa, itu tadi inti kesehatan, bahwa kita harus menjaga pola makan yang cukup, istirahat teratur, dan olahraga yang rutin. Anda menderita penyakit? Klinik terapi zona solusinya. Perpaduan antara terapi, ramuan herbal, dan doa, klinik terapi zona memberi efek seketika. Terapi zona merupakan penemuan mutakhir di dunia pengobatan. Terapinya langsung pada pusat syaraf dan aliran darah penyebab penyakit. Jangan tunggu penyakit kembali kambuh. Jika sakit berlanjut, hubungi klinik terapi zona. Dulu saya tidak sesehat ini. Saya menderita stroke dan darah tinggi. Kemana-mana saya harus pakai tongkat. Bicara tidak sejelas seperti sekarang ini. Badan mati sebelah dan berat rasanya untuk digerakkan. Beruntung saya terapi di klinik terapi zona. Saya diterapi, sumbatan darah dilancarkan, saraf yang lemah diaktifkan. Hanya beberapa kali terapi, sekarang saya kembali normal. Sudah 8 tahun saya menderita penyakit komplikasi. Kadar gula darah mencapai 339 mg per desiliter. Terkena hipertensi. Sampai akhirnya terserang stroke pada tahun 2008. Saya sudah mencoba berobat ke sana sini, tapi hasilnya biasa-biasa saja. Syukur alhamdulillah, keluarga saya membawa saya ke klinik terapi zona. Setelah saya terapi dan minum ramuan herbal, sedikit demi sedikit penyakit saya semakin membaik. Sampai sekarang kesehatan saya benar-benar pulih. Sungguh nikmat yang luar biasa. Pertama kali terkena syaraf kejepit, rasanya sungguh tidak enak. Sulit bergerak, susah duduk, tubuh kaku, susah jalan. Yang nyaman hanya saat berbaring di tempat tidur. Pernah mencoba berobat ke dokter syaraf, namun hanya diberi suntikan anti peradangan.
Beberapa hari kemudian kambuh lagi. Pinggang bagian belakang saya sakit bukan kepalang. Akhirnya saya datang ke klinik terapi zona. Setelah melakukan terapi dan minum ramuan herbal, badan saya menjadi segar, aktivitas saya menjadi lancar. Saraf kejepit yang selama ini menyiksa saya tidak pernah kambuh lagi. Sulit masuk akal, tapi itulah kenyataannya. Sumatera Express Group, jaringan media terbesar di Sumatera Selatan. Kami berikan informasi terbaru, tercepat, dan terpercaya. Perbaharui informasi Anda setiap saat bersama kami. Sumatera Express Group, kebanggaan Sumatera Selatan. Anti mainstream dia tuh kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong tadi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus tiap minggu. Bambang di Pak Jo. Saya juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di Cek Viral Cek atau hashtag Cek Viral Cek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. Cek Viral Cek. Dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. Ferli ya? Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter Val TV ya? Iya, sekarang di Val TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton Val TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya. Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall.
Selain itu juga dapat lihat siaran televisi Jawa Pos Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Yan di acara Gerbek yang nyajike berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam informasi kami sajike di layar TV kita ini. Inilah Gerbek selengkapnya. Pemirsa, keterkaitan salah siko penghuni lapas Merah Mato Palembang yang melakukan pengiriman narkoba sudah diamankan oleh BNN. Penghuni lapas yang disebut Daeng ini diduga temelok dalam peredaran narkoba besar walaupun di dalam penjara. Nyusul razia blok Merah Mato yang dilakukan razia Daluari kemarin, ada salah satu penghuni lapas yang diduga terkait pengedaran narkoba 171 kg yang diamankan oleh BNN. Razia yang dilakukan petugas lapas cuma berhasil ngamankan barang terlarang pecah HP, sendok besi, kabel listrik, korek api, sama barang lainnya. Udah dihitungin aja. Udah, kalau udah, yang lain. Menurut Kasubag Humas Kemenkumham Sumsel, Hamsir nyatoke. Kalau benar ada salah siko tahanan lapas Merah Mato yang namanya Daeng sudah diaman ke pihak BNN. Daeng ini dewek diduga terlibat jaringan besar peredaran narkoba yang dia kendali ke dari jero penjara. Pihak lapas juga sudah melakukan penyisiran untuk mencari barang-barang yang terlarang di jero blok penjara Merah Mato. Pihak lapas sudah melakukan koordinasi dengan BNN terkait masalah ini. Ini sudah diambil oleh BNN, sudah dibawakan. Dari pihak lapas sudah menyampaikan bahwa tetap kooperatif dengan BNN kalau diperlukan data lain atau memang ada barang-barang lain. Tapi sampai kemarin belum ada ditemukan barang narkoba di dalam. Tapi kita tetap melakukan membantu pihak BNN dulu. Iya, kita tetap bekerja sama dengan BNN, kita sudah baik. Itu juga yang dikatakan oleh Kalapas kelas 1 Merah Mato Palembang, Kardiono. Sudah dilakukan koordinasi sama bakal siap bantu pihak BNN ngungkap masalah ini. Pihak lapas sering melakukan sinergitas dengan banyak petugas penegak hukum sama halnya dengan BNN. Lapas kelas 1 Palembang berkomitmen dan artinya kita dengan aparat penegak hukum lain tuh selalu bekerja sama. Jadi kita sama-sama untuk membantu kalau ada aparat penegak hukum lain yang membutuhkan bantuan kita sama-sama. Karena kita sama-sama sebagai aparat penegak hukum, apapun kita kerjasama untuk membantu yang dibutuhkan. Daeng dewek ini sudah diamankan pihak BNN terkait penangkapan narkoba sebanyak 171 kg sabu sama puluhan ribu butir Inex yang ditingkep BNN di perairan Muara Telang yang digawa oleh dua wong asal Banyuasin, Sumsel. Mardiansah, PAL TV. Petugas lapas kelas 1 Merah Mato Palembang berhasil ngaman ke barang-barang yang tidak boleh ada di blok penjara. Ratusan korek api, puluhan HP, sendok besi sama cutter diaman ke petugas karena barang ini tidak boleh ada di dalam penjara.
50 personil Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Merah Mato lakukan razia di blok-blok penjara Merah Mato. Razia ini dilakukan waktu dalu hari di mana penghuni lapas sudah masuk galau ke ruangan penjara. Jadi petugas lebih lemak ngelakukan penggeledahan. Sasaran dari razia ini berupa barang-barang yang memang tidak boleh ada di jero penjara. Pasalnya, bisa be barang ini pacak disalahgunakan oleh penghuni lapas. Kepala Lapas kelas 1 Merah Mato, Kadiono jelaskan, kalau ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan 2 minggu sekali. Tujuan dari razia blok penjara ini untuk nyisir atau nyari barang-barang yang memang dilarang ada di jero penjara. Dari hasil razia, petugas ngaman ke 48 iko AP, 20 golongan kabel listrik, sendok besi 30 iko sama keter 2 iko. Tapi dalu ini petugas tidak nemu ke barang terlarang lainnya. Meminimalisir atau mengurangi. Ini barang-barang yang kita ambil, sudah Mas lihat, barang-barang yang terlarang semuanya, yang dapat membahayakan. Untuk itu ya kita sama-sama kita lakukan penggeledahan, kita ambil ya, agar tidak terulang kembali untuk masuk di dalam lapas yang dapat membahayakan. Dari hasil tangkapan ini, petugas lapas bakal musnah ke barang-barang tersebut. Untuk penghuni penjara dewek bakal kena sanksi petugas. Dalu ini pelajaran supaya petugas lapas lebih ekstra lagi untuk melakukan pengawasan, biar barang yang dilarang tidak pacak masuk ke jero blok penjara lagi. Mardiansa, PAL TV. Pemirsa, berdasarkan pengembangan yang dilakukan petugas kepolisian, dari sikok betino pengunjung LP Muara Enim yang ditangkap karena berusaha nyelundup ke sabu ke jero lapas. Akhirnya berhasil ditangkap 2 lanang pengedar barang haram tersebut di Desa Karangrajo, Kabupaten Muara Enim. Berapa potongannya orang? Sat Narkoba Polres Muara Enim berhasil ngeringkus 2 pengedar sabu asal Desa Karangraja, Kecamatan Muara Enim. Penangkapan tersebut karena pengembangan polisi yang sudah mengamankan sikok betino yang nak nyelondup ke 2 paket sabu di lapas kelas 2B Muara Enim. Juru keterangan betino tersebut, dirinya dapat sabu dari warga bernama Irawan di Dusun 3 Desa Karangraja. Selanjutnya polisi langsung geledah rumah tersangka, sehingga dapat 5 paket sabu dengan berat 1,56 gram di jero kamar. Tidak sampai di situ, sikok tersangka lainnya yang masih keluarga dekat Irawan pun turut ditangkap pas nak nganter ke pesanan sabu. Dari tangan Kaspayanti, polisi ngaman ke 6 paket sabu dengan berat 1,76 gram bersama sepeda motor. Untuk tersangka pertama tadi itu BB-nya kan 1,01 ya. Kemudian untuk yang tersangka kedua BB-nya itu 1,56. Dan untuk tersangka yang ketiga itu BB-nya 1,76. Nah, terkait hal itu masih kita dalami, masih kita. Apakah mereka sindikat ke lapas bukan ya? Ya, karena kita juga tidak bisa menjamin kalau di lapas itu ada bandar juga yang mungkin juga bermain, masih kita dalami. Dari hasil jajah sabu tersebut, duitnya digunakan untuk makan sehari-hari. Sementara barang haram tersebut didapat dari tersangka lain yakni Kaspayanti. Kamu pakai juga? Pakai ya. Duitnya untuk apa? Digunakan untuk apa? Pasti untuk makan. Jual itu tuh dari mana ininya? Apa diajak? Apa mana? Ya, asalnya. Kamu diajak uang apa? Jual itu tuh? Jadi penjual. Dititipi kan? Oh, dititipi. Oh, dititipi. Mak ini para tersangka harus ngeringkuk di jero sel tahanan Polres Muara Enim. Benny Firdaus, PAL TV. Pemirsa, melawan pas dirazia, sopir mobil diamankan. Saksi ke beritanya abis yang siko ini tetap di gerbek. Kemitraan Lebak Lanceng, PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta, setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis, 3 bulan pasti panen, garansi pembinaan, perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang.
Belanja di Oshop aja. Kini telah hadir Eco Home Halogen Oven 8-in-1 memiliki 8 fungsi, diantaranya oven, membakar, memanggang kue, menggoreng, menghangatkan, barbecue, memanggang daging, dan mengukus. Dilengkapi knop untuk kunci keamanan, masak jadi aman dan nyaman. Juga dilengkapi dengan knop pengatur waktu dan suhu yang membuat masakan Anda anti gosong dan lebih matang sempurna. Hadir dengan teknologi modern dan terkini, bekerja menghasilkan sirkulasi udara panas, memasak dengan Eco Home Halogen Oven lebih cepat matang, aman, dan hemat listrik hingga 20% daripada oven biasa ataupun microwave. Eco Home Halogen Oven juga sangat mudah dibersihkan, karena dilengkapi dengan tombol pembersih otomatis, juga dapat difungsikan sebagai alat sterilisasi. Eco Home Halogen Oven, memasak jadi lebih sehat dan hemat. Belanja di Oshop aja. Bangkek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Cak ini rasanya sepi. Makin aku coba ngelupakan, makin tak pacak aku ngelupakannya. 5 tahun berlalu selalu sama dia. Tapi baginya udah ada kenangan manis sedikit beh. Aku udah naksir sama dia. Mana pula dia tuh orang dusun. Ya udah level lah. Kau temui aku di kamar ini. Ini kuncinya. Aku memang betina doson ya. Aku memang dari doson. Tapi kalau cara kakak Ca ini, aku rasa aku tidak bisa dibodohi. Terus kalau nak tahu batasan-batasannya cak mana nah? Kau baliklah Palembang. Kau tega dengan ayu kau ya. Baliklah ke Palembang ya Dwi ya. Kau udah tahu ayu kau gila Dwi. Ayu udah nyangka Dwi. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV, memang punya kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Mokase Mirsa masih di Grebek. Ngenjuk perlawanan pas petugas gabungan melakukan operasi justisi COVID di Jabo Pusko Desa Talang Bulang.
Siko pengendara mobil warga Muratara diamankan oleh petugas ke Polres Pali guna dimintai keterangan. Cek inilah aksi EF yang terekam kamera petugas pas ngelaku perlawanan sama petugas sewaktu terjaring operasi justisi di desa Talang Bulang, Pali. EF sudah melakukan perlawanan pas mobilnya diberhenti ke petugas yang ngelanggar operasi justisi. Pas di stop ke EF dewe tidak pakai masker, sehingga langsung nolak sama ngelaku ke perlawanan sama ngelaku ke pengancaman. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan, petugas dapat senjata tajam di jero mobil tersangka. Mengakunya apa, Deden? Mengakunya sebagai apa, Deden? Itu tadi wartawan. Mengakui sebagai wartawan? Iya, katanya PBI. Tadi awalnya dia tidak apa, tidak menggunakan apa, Deden? Masker atau? Tidak sama sekali menggunakan masker. Tidak sama sekali, Deden? Iya. Jadi untuk dalam satu mobil itu hanya 2 orang, dan 3 orang yang pakai masker ya. Nah, yang lainnya tidak pakai masker. Ada didapat sajam juga tadi? Iya, ada sajam. Ada sajam pas digeledah tadi, Deden? Iya, di dalam mobil. Jadi untuk perlakuan ini kita melapor, Pak, buat kita lapor bagaimana, Pak? Ya, kita buat. Okay. Ya. Siap. Ya kan untuk antisipasi Covid ini, khususnya di Kabupaten Pali ini, ya, alhamdulillah, ya, kita bersama anggota tim kita amankan beliau ini langsung bawa ke Polsek atau ke Polres. Pas diamankan, tersangka ngakui lap sama emosi pas diadang oleh petugas karena dirinya nak cepet ke daerah Babatoman, sedangkan senjata tajam yang digawanya cuman untuk jago diri. Mana ID card kamu tuh? Ini kan PWI ini. Tidak ID card ini ID card ada? Ada ini. Pak, ini kan langsung Pak, tak di ini langsung. Tidak kalau media ini Pak. Aku wartawan Pak. Iya ini. Jangan malu ke kami nih. Ini Pak ID card langsung medianya. Tahu aku juga ada Pak, ini ada. Ini nih, saya ini Pak. ID card ini Pak. Ini kan PWI ini. Iya Pak. Ada dah ID card ini Pak? Ada Pak. Mano? Oh ini Pak habis masuk. Yang ini Pak yang asli Pak ini. Habis Pak. Jangan malu ke kami Pak. Tidak Pak. Kami di Pali ini Pak. Lalu mau Pak. Tanya Pak Pedin Pak. Itu tahu Pak Pedin tahu. Suruh sini Pak Pedin kaki. Kita jangan malu ke kami Pak. Ngapu diserang tadi petugas Pak? Hah? Ngapu kamu serang? Apa? Petugas tadi ngapu kamu ini? Tidak serang Pak, kami tidak nyerang tugas. Itu ada buktinya, mereka ngaku kok. Tidak dengar ini Pak, karena baju-baju polisi ini Pak, kalau kata Kapolres tadi, kalau memang merasa bersalah ya sudah minta maaf. Ya, bukan ngapu kamu ngapain tadi? Kamu merasa salah kan? Merasa salah? Ya kami merasa salah Pak. Ngapu tadi. Salah apa? Atas perbuatannya ini, EF diamankan di Mapolres Pali guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Aji Pal TV. Pemirsa, sesudem ngelaku ke aksi penjambretan samo emek-emek, siko oknum honorer di salah siko Dinas Pemkab Oku ditangkap tim Singa Ogan Satreskrim Polres Oku. Atas perbuatannya, tersangka berinisial YN terancam dipecat dari gaweannya. Siko oknum honorer inisial YN ditangkap tim Singa Ogan Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu. Habis njamret memek sampai korban ngalami luka serius akibat campak dari motor yang dikendarainya. Tersangka YN bersama rekannya inisial JHN ngajamret memek di Jalan Mayor Ismail Hussein ke Malaraja Oku. Di hadapan petugas, tersangka ngaku nekat jamret karena pengen punya HP. Sementara gaji yang diterimanya di salah siko dinas Pemkab Oku tidak cukup. Modus tersangka dewek jerung lancar ke aksinya dengan cara ngincer korban lalu mepet sama nendang kendaraan yang dijadi incarannya. Kasat Reskrim Polres Oku AKP Priyatno ngungkap ke korban jeruk kejadian ini ngalami luka memar sama lecet badannya karena tercampak bersama sepeda motornya. Selain itu korban juga mengalami kerugian jutaan rupiah. Kejadian tersebut terjadi pada korban Ibu Fitri saat mengendarai motor. Datang 2 orang pelaku lalu menjamret Ibu Fitri tersebut sehingga Ibu Fitri ini jatuh dari kendaraan yang dikendarainya dan mengalami luka-luka. Kemudian berhasil dari pengembangan lanjut penyelidikan
Tim Resmob Singaugat diketahui ada 2 orang pelaku yang melakukan penjamretan ini. Diidentifikasi dari kendaraan yang digunakan serta barang bukti handphone yang dipakai oleh korban ada sama pelaku ini. Pelakunya itu yaitu saudara Yan dan saudara Johan. Yang mana saudara Yan ini salah satu honorer di daerah Pemda Oku. Dari tangan tersangka, petugas ngaman ke siko unit sepeda motor sama HP. Ini YN sama JHN sudah diaman ke petugas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. HP motor di mana? Di daerah Bakung, Pak. Daerah Bakung. Siang. Sekitar maghrib. Orangnya tidak mana? Apa, Pak? Warganya apa sih? Stasiun. Yang mana, Pak? Waktu kamu jambret mana? Di Pak. Sepi ya? Berapa kali? Baru sekali, Pak. Yang bawa motor siapa yang bawa motor? Aku, Pak. Yang narik tas? Yang narik barang? Yang narik barang aku, Pak. Kau yuk. Yang bukti sekalian ini. Terus kawan kau? Orangnya apa? Ini apa? Munjuk ibaratnya ini, Pak. Munjuk ya? YN terancam dipecat dari tempat pegawainya, sama diancam hukuman penjara di pojok 5 tahun. Ari Pranika, PAL TV. Kawanan jambret seberang ilir beula. Sikok HP punya korban Parulian Sitomeang, warga Gandus, lengen dilari ke pelaku jambret. Atas kejadian tersebut, korban bikin laporan polisi di SPKT Polrestabes Palembang. Apa sih yang dialami Parulian Situmeang, 24 tahun, warga Kecamatan Gandus yang jadi korban kawanan jambret di Jalan Kironggo Wirosantiko, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2. Sehingga siko unit AP raib dilari ke pelaku jambret. Atas kejadian tersebut, korban datangi SPKT Polrestabes Palembang guna bikin laporan polisi. Pas dimintai keterangan, korban ngungkap kejadian bermula pas dirinya lagi tegak di pinggir jalan. Lagi main ke HP karena nak nelpon keluarganya. Tiba-tiba dari arah Buri, pelaku jambret yang guna ke sepeda motor Matic warna putih langsung nyamber HP yang dipegangnya. Sudah itu langsung berdebis nancep gas ngelari ke diri. Sehingga korban mengalami kerugian jutaan piah. Di jambret Mas ya, dari tangannya langsung diambil. Di mana itu? Di ini lokasinya Mas, di Jalan Keronggo. Jalan Keronggo. Iya. Di Wirasantiko. Iya, Itu betul, posisi Pak. lagi stop itu apa? Pas lagi berdiri di pinggir jalan nelpon Pak. Teleponnya. Iya. Terus? Dia langsung dari belakang jambretnya. Orang berapa itu? Orang satu aja dia Pak. Motor. Iya Pak. Motor apa ingat? Beat motor putih Pak. Beat putih. Iya Pak. Sempat kita kejar? Sempat Pak, tapi dia udah kencang Pak. Laporan sudah diterima, selanjutnya ditindaklanjuti pihak Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wayudi, PAL TV. Pemirsa, todong pengendara mobil, siko dari 3 pelaku ditangkap. Beritanya, abis yang siko ini tetap di Gerbek. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti.
Di Jack, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 0811-7201-231 atau klik di aplikasi blido.id. Jack Power by blido.id. Belanja di Oshop aja. Kini telah hadir mukena kekwa by Siti Khadijah, terbuat dari material bahan Khadijah Poplin yang memberikan efek sejuk karena sudah disesuaikan untuk digunakan di iklim yang panas maupun lembab. Memiliki desain wajah yang telah diinovasi dengan ukuran lingkar wajah 60 cm, desain bagian dahi menggunakan material karet yang berkualitas, tali mukena yang panjang dan mudah diikat, juga memiliki ukuran yang sangat cocok digunakan untuk semua bentuk tubuh karena memiliki ukuran panjang depan 117 cm, panjang belakang 122 cm, dengan lebar sarung 80 cm, panjang sarung 135 cm, mukena kekwa by Siti Khadijah memberikan 3 varian warna, yaitu full hitam, full putih, dan juga hitam dengan motif. Lengkapi kehusukan ibadah Anda sehari-hari dengan mukena kekwa by Siti Khadijah. Belanja di Oshop aja. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berteori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berteori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena adanya perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Nggak bisa pakai bandu. Oh, udah pakai bandu. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku bisa. Kayak orang enggak. Udah Ini kak. Ini apa ya?
Mukasih Mirza masih digerebek. Depi Arahman bujang 31 tahun tersangkut penodongan yang bawa mobil di jalan rusak kawasan Jerambah Sungai Rebo berhasil diamankan oleh tim reskrim Polsek Mariana di rumahnya bersama barang bukti sikok unit HP punya korban. Pecah inilah Depi Arahman, 31 tahun, salah sikok dari 3 tersangka yang melakukan penodongan terhadap mobil yang melintas di jalan rusak. Tersangka berhasil diamankan oleh unit reskrim Polsek Mariana di rumahnya di Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin. Pas diminta keterangan, tersangka ngungkap kalau dirinya baru kali inilah melok nodong karena diajak kawannya. Dirinya berperan jadi eksekutor yang ngambil barang berharga. HP korban digunakan untuk dipakai sehari-hari. Lehernya saya melihat api, saya ambil. Jadi kita eksekusi ya, bagaimana? Saya pulang ke rumah masing-masing, saya buat api itu saya pakai sendiri buat aktivitas sehari-hari. Udah berapa kali? Baru sekali inilah. Itu korbannya dilihat dulu, digambar dulu ke mana? Enggak, hari yang ngajak semuanya. Sehari-hari kita begadang? Enggak. Tidak. Terkait hal tersebut, Kapolsek Mariana AKP Halim Kesumo mengungkap modus yang dilakukan oleh tersangka ini dengan cara mepet korbannya yang lagi ngelambat karena jalan rusak. Selanjutnya tersangka inisial AR yang masih DPO langsung nodong ke senjata tajam ke mobil korban hingga korban metu. Sedangkan tersangka Depi bertindak selaku eksekutor yang ngambil barang-barang berharga korban sama duit korban sebanyak Rp650.000. Sedang melaju kecepatan rendah karena banyak lubang, disitulah mereka mendekati kendaraan tersebut dan satu menyetopi lalu menodongkan senjata dengan sajam. Dan kedua pelaku ke sampingnya langsung masuk ke mobil lalu mengambil barang yang ada di mobil maupun uang yang ada di kantong. Atas kejadian dua pelaku yang masih DPO ini jero proses pengejaran. Karena identitas kedua pelaku sudah diketahui. Sedangkan untuk tersangka yang sudah diamankan langsung dijeblos ke jero sel tahanan Polsek Mariana. Heru Wahyudi, PAL TV. Kedapatan ngawak senjata landep sama 2 paket sabu. Sikok lanang warga Musi Banyuasin ditangkap oleh petugas Polsek Batanghari Leko yang lagi melakukan giat razia. Pecah inilah SK pelaku yang diamankan oleh anggota unit reskrim Polsek Batanghari Leko karena kedapatan ngawak sajam sama 2 paket sabu. Tertangkapnya SK dewek berawal dari razia yang dilakukan ke polisi. Pas polisi melintas, tersangka yang mengendarai motor langsung di stop. Ternyata dari jero penggeledahan ditemukan sajam sama narkoba jenis sabu. Oleh petugas, SK pun langsung digawa ke Polsek Batanghari Leko untuk diperiksa lebih lanjut. Dapat kami jelaskan, penangkapan berawal dari kegiatan kepolisian yang ditingkatkan oleh anggota yang dipimpin oleh Reskrim, Ibda Eko. Di sana kami kebetulan lagi dari razia di jalan mencurigai sebuah kendaraan, lalu kami stop dan digeledah ditemukan 2 orang, yang satu kedapatan membawa narkoba, kita serahkan dan kita limpahkan kepada Polres, dan untuk kasus sajamnya atas nama Sakirin kita proses. Dari keterangan tersangka, sabu yang digawanya dipakai untuk doping dirinya yang bergawe jadi penambang minyak ilegal. Sedangkan sabu tersebut didapat dari bandar wilayah Batanghari Leko. Ya, biar tak capek. Ya. Sudah berapa lama pakai? Baru Pak. Baru berapa kali? 2 kali ini. 2 kali. Dapat dari mana? Beli Kak. Beli berapa? BCK ini. BCK. Berapa itu paket? 150 paket kecil. Kecil. Biasanya bertahan berapa lama itu pakai itu? Cari semalam. Cari semalam. Untuk apa? Untuk gawe apa itu? Untuk gawe molot. Oh, ngebor minyak ya? Di upahan. Upahan minyak ya. Itu sajam untuk apa gunanya? Untuk di polutan itu lah Pak. Untuk apa? Untuk potong tali, betul-betul nyicil motoran. Bukan untuk kejahatan? Bukan Pak. Tapi pernah mengaku ke kejahatan sebelumnya? Belum pernah Pak. Untuk tanggung jawab perbuatannya, tersangka diancam undang-undang berlapis, yakni narkotika sama undang-undang darurat, dengan hukuman di pojok 5 tahun penjara. Ruzi Iskandar, PAL TV.
Pemirsa, jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi abis yang siko ini. Tetap di Grebek. Jadi Spider-Man hari ini itu Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Alang lemaknya, pempek ini no, ini dia pempek asli iwak kakap. Wow. Anti mainstream gitu kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong tadi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhatan terus tiap minggu. Bambang di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di @viralcek atau hashtag #viralcek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. #viralcek. Saksikan Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Mangkek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Mau kasih mirsa, masih di Grebek. Dua oknum anggota polisi di Salasiko Polsek di Palembang dilaporkan ke Maswara karena ngeraso diperes terlapor. Kedua oknum polisi yang dilaporkan mak ini masih dijeru penyelidikan. Minggu sore sekira jam 3, kemas suara warga Rumah Sakit Dharma Karya, Talang Jambe, Kecamatan Sukarame, Palembang, datangi Propam Polda Sumsel untuk bikin laporan pemerasan. Kemas suara dewek ngelapor ke dua oknum anggota polisi yang bertugas di salah satu polsek di kota Palembang. Menurut cerita kemas suara, dia jadi korban pemerasan oleh dua oknum anggota polisi. Lantaran profesinya jadi sales mobil, dirasani oleh kedua terlapor untuk ngambil mobil. Tapi karena tidak sanggup, dipanjer 15 juta dibalik ke 10 juta, sisanya minta tempo. Waktu nak bayar 5 juta, kedua oknum polisi ini minta bayar 10 juta.
aku balik ke duitnya, yalah aku transfer ke yang namanya Gali 10 juta, berarti tinggal sisa panjarnya 5 juta lagi. Pas waktu sisa 5 juta itu aku minta tempo 1 minggu, pokoknya aku sanggupnya cuma lebih 2 hari dari 1 minggu atau 9 hari. Nah, mereka minta bunga, jadi mereka minta kemarin 10 juta. Dari 5 juta itu dibungain 10 juta. Aku kasih cash ke mereka 10 juta. Begitu aku kasih cash, minta tanda terima, mereka bilang ya sudahlah, ya aku ini polisi, kau percaya be, kata. Aku kira sudah selesai masalah. Kena ngeraso diperes sama alasan penggelapan. Pelapor dewek ngadu ke masalah ini ke Propam Polda Sumsel. Kedua oknum polisi inisial GL, pangkat brigadir, sama ST, Bribka dilapor ke Polda Sumsel. Mardiansah, PAL TV. Pemirsa minjemi duit sama terlapor inisial SR sebesar 400 juta rupiah di tahun 2019. Sampai main hari, duit tersebut baru 60 juta dibalik ke, sedangkan sisanya tidak dibayar lagi. Ngeraso dibudi ke terlapor, korban Herianto melalui kuasa hukumnya buat laporan polisi. Apa yang dialami oleh Herianto? Niat baik minjemi kawan inisial SR yang ini jadi telapor duit senilai 400 juta rupiah untuk proyek pengadaan listrik masuk desa di tahun 2019, sehingga duit tersebut digelapkan oleh terlapor. Atas kejadian tersebut, melalui kuasa hukumnya korban bikin pengaduan polisi di SPKT Polrestabes Palembang. Pas diminta keterangan, kuasa hukum korban mengungkap kejadian bermula pas korban minjemi duit sama terlapor senilai 400 juta rupiah di bulan Juli tahun 2019. Sesudah dipinjemi, terlapor berjanji balik ke duit tersebut di bulan Agustus. Tapi setiba di bulan Agustus, terlapor ngomong lagi tak katik duit sama minta tempo waktu di bulan Desember 2019. Sampai di bulan tersebut, terlapor cuma bayar 60 juta rupiah, sisanya bakal dilunas ke di tahun 2020. Tapi sampai ini hari sudah dihubungi sama didatangi terus. Terlapor masih belum nak bayar duit sisa pinjaman senilai 340 juta rupiah. Kurang lebih ya 60 juta. Sisa berapa dong? Sisa 340. Sudah berapa tahun dong? Nah, itu dibayarkan dia di Desember 2019. Jadi pas dia bayar 60 itu, buatlah perjanjian dia akan melunasi di Januari 2020. Tapi titik jelas dong? Tidak ada titik jelas. Katanya mau melunasi 11 Januari 2021. Nah, tapi pada hari ini sampai hari ini juga belum dilunasi. Untuk laporan ini dewek, ini masih ditindaklanjuti oleh pihak Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wayudi, PAL TV. Nah, pemirsa, berita tadi nutup Grebek edisi Sarini. Sekiranya ada dulur atau keluarga pemirsa yang hilang nak diberita datang be langsung ke studio 2 PAL TV sambil ngawak data lengkap sama fotonya. Aku Cek Yan bersama kru yang bertugas mengucap terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksi ke Grebek di Palembang TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makan kelaman mak ini. Makan lah. Biasaannya. Ngapo deh? Kanan. Tolong be. Nah, jangan gugup-gugup sama kakak nih. Biasa bae. Suapi ya, Bunda. Suapi. Udah maju. Mano cukonya tolong tuangi. Salah ini banyak buat. Bingung, tak konsen lah jadi. Ngapa gugup-gugupnya ini sama kakak? Biasa bae. Pacaran dulu, terus masih jelek, hitam. Jangan dibahas itu malu gitu. Masih gak cacingnya. Malu kakak. Caknya ini. Bismillah dulu. Astagfirullah, baik nih kan bini aku ini. Iya. Pening pala, dah. Salah banyak. Cerai ketula ini bini nih. Sudah lagi perasaan aku nak marah. Nah, kau pas pulak model. Caknya makan dulu bela ini. Bu, model ada bu? Ada. Taiwan ada? Ada. Nah, pempek be bu, siko. Ya, siko ya bu ya. Telok bela bu, siko. Bu ya, aku duduk situ bu ya. Nah, Pak RT. Woi, Pak. Fikri. Iya, Pak. Bu. Iya, Bu. Jangan ibu. Oh, ya, serius. Kesempatan. Duduk. Ngapa orang kau dicak kosotnya nih tuh? Aku nih aura-aura aja nih. Iyo, ini Pak RT belum digosok. Ada apa? Aku ini lagi pening nian Pak RT. Bini di rumah nih, nah kan bebala lagi, kerok lagi kami nih. Nah, sekarang nak cerai aku nih Pak RT. Astagfirullahalazim. Benar baik, nian kau nak cerai? Aku nak cerai, aku tidak tahan nian Pak RT dengan bini aku tuh. Benar kau, agak kau nyesel. Tidak Pak RT. Masalah cak mana aku lah berapa hari ini kerok, nah lah pening nian tidak tahan aku lah mantep nian, pokoknya nak cerai aku. Belagan pulau. Iyo, emang apa? Jelasin dulu, ngapa kau nak minta cerai itu? Cak mana Pak RT, bini aku nih tiap malamnya metu ke bar, ke diskotik, ke tempat-tempat karaoke. Tiap malamnya, nah tuh aku nih pening Pak RT nak cerai tuh. Jadi ngapa bini kau tuh galak ke diskotik, tempat karaoke yang tidak benar main? Enggak aku Pak RT. Nah jadi aku nih kan lagi dugem, lagi mabuk. Bini aku datang, nah malu aku nih Pak RT dan kawan-kawan aku. Salah kau nian. Lanang tak benar kau nih. Sap. Sudah sabar. Maju. Emosi ya. Aku tuh kadang galak sedih dewek di rumah. Pinjak gawean. Susah nih sekarang. Susah nak duo. Sikok lah do. Nambah lagi. Sikok dia susah. Iya, susah. Iya, dari perhatikan terus. Karena apa kalau galakku jingo, galakku nilai apa? Air ini tenang. Tidak. Tapi banyak iwaknya. Apa filosofinya jadi? Jadi filosofinya harus berjiwa tenang. Bukan sabar bukan? Bukan. Ngapa susah nan sekarang tuh Ngapa? Susah apa? Kan lah musim iwak tapi masih susah dapet sekarang. Iya. Itulah kamu galak kurang peka. Kita tuh harus peka. Jadi sebelum berangkat mancing, kamu cak jam 11 malam, jam 12 malam duduk dulu. Ngapain? Kamu jingok wong rumah kamu. Kalau dia ngadap kiri, kamu babit ke kiri. Kalau dia ngadap kanan, kamu babit kanan. Kalau nak dapat iwak. Nah kalau dia lagi tengkurap, ke tengah. Dapat. Bukan sama be? Sama baik. Yang penting jingok wong rumah kiri, kanan, tengah. Nah kalau bini kau tertelentang? Kalau bini terlentang, apa dia gaul kita mancing? Di rumah baik. Tak bikin kapo. Apa tuh? Kau nih abah kau telah lama udah balik. Ini nak balik. Kalau jadi besok pagi nyampe. Nah, Nek dimasak yang lemak-lemak. Iya, nek cari tadi tuh ada Maria di sini Maria, mau cake Maria, ada tahu cake apa tadi tuh, bolu-boluan. Rasanya juga melin ini. Ay, sudahlah be.
aku nih tahu, Mek tuh sangat nak perbuatan nian tuh. Supaya abai tak berlari kemana-mana. Jambai kau Maria. Iya tak? Iya, dikit banyaknya Mek itu. Abah kau tuh jarang balik. Kapan jarang balik, kapan dia balik kita tunjuki yang spesial. Sekali pula beli terus. Sudahlah Mek, awak perbuatan galak bantet. Kau itu bantet. Mek jangan ngomong ke aku, Mek. Tak jauh dengan abah kau ya Allah. Aku kadang-kadang tuh nyesal juga dengan abah kau tuh. Tahu turunan cak kau ini. Ujinya makan, jangan ditahan-tahan. Kau lain, mau makan seribu piring. Kau kok ngimel-ngimel di ujung tak digawe kau. Pacar, biar nimbo banyak tuh. Cek pagi nimbo. Sudah lama dia, jadi ini ada galau bahan-bahannya. Coklat, sirup, segala macam ini. Cuman di sini dia omong ke, nacaknya banyak gula dia. Abah kau kan senang yang manis-manis. Cak Mek tuh lah manis. Manis mood sekali manis. Sudah nggak main handphone ini? Mek ke gula situ belakang situ deh. Gelok pote itu nak. Mana? Gelok pote di dapur. Kau nih. Jauh ke apa dapur kita nih? Toples putih. Ini. Tulisannya garam. Mana yang gula? Mame ini dah. Maria ngapo dah? Mana gulanya? Di mana naruhnya? Astagfirullahaladzim, kau cak uang baru yang di rumah ini. Di ujung gerobak itu lawan putih, tulisan gula. Cari dulu. Kati. Perasaan tulisannya garam. Nah yuk Maria. Memang sengaja Mek tulis garam supaya semuanya tidak masuk. Jangan kuat-kuat Mek ngomongnya. Yuk ngapo benar. Kayak semutnya denger. Nang? Woi. Lagi ngapo? Lagi nangguk sampah nah, iwaknya. Bersih ke Iya, banyak sampah. Aman apa ikan nih? Aman lah lagi kita nyaganya. Aman ya? Lah sudah kau kasih makan belum ikan nih tadi? Sudah, banyak makan tadi. Sudah. Ngaku pecah lapar nih ikan nih. Mungkin belum kenyang mungkin. Belum kenyang bener-bener begawe tuh Kaget. Aku tamu lah dikasih makan, tak tahu tidak nanya nah, cak laparan kan. Ikan kita nih lah pacak dijual apa? Ayo pacak masih anak mana nyuarnya? Belum pacak masih anak aneh. Iya. Masalahnya kawan aku tuh tak banyak yang mesan. Ikan kita nih lah yang bagus di sini nih. Cak kawan aku yang di Cina tuh, panel pun saya bu. Iwak telah besar belum? Iwak telah besar belum? Atau kamu belum kan? Berarti mau pacak dijual. Kayak kasih jawaban kayak dia. Masalahnya dia beli itu sebungkus tuh 10 juta nang. Iwaknya kolam 10 juta. Ya iwaknya pula. Bos, catnya ada tamu bos. Kalau Cina yang nak beli 10 juta bos. Waalaikumsalam. Fikri ini nang. Apa kabar tak? Dari Pemulutan. Oh, alhamdulillah. Dia tadi dari mana? Dari Cina katanya. Maklum lah aku nih usaha ikan nih banyak untung. Jadi uang dari luar negeri itu kawan aku lah biasa. Duit sebulan Cina. Caknya tak dalam kolam iwak nih. Tahu dari mana kau nih? Ini iwaknya timbul kalau. Nah, tenggelam. Malah ketulah kau tidak berubah. Cak mana iwak aku kasih ke kau waktu itu masih kecil-kecil hidup masih. Woi, yang konjok kecil-kecil waktu iya waktu kecil. Lah besar. Adalah pegawai bank. Ada pegawai Pemda. Banyak berubah. Oh iya, lah besar kan lo. Tak bagus. Jadi kau ini masih tak gawe-gawe lagi. Gawe-gawe lagi. Kau dulu tuh galak mabuk-mabuk.
Wah, tidak lagi, mabok dulu. Aku nih lah kenal dengan Ustaz Taufik. Lah diajarinya, ini berhentilah. Ya dak, ke gawe saya itu. Jadi tidak lagi aku. Dia tuh dulu kau tuh galak berjudi, aku Berjudi? juga. Oh, judi. Tidak aman judi. Kalian, aku tinjau tahu oleh Habib Mahdi. Habib Mahdi? Habib Mahdi. Oh, kawan aku CS Jadi aku. dia berhentilah kan berjudi. Kita tak tahu umur ada. Ya, Entah jalan palak ngentak pintu mati kan tak tahu gitu. Nah, jadi tobat gitu. Terus kau ini dulu juga galak nyepai, masih sekarang. Ah, tidak lagi. Aman nyepai itu kemarin aku tinjau tahu oleh Ustaz Sodikun. Ustaz Sodikun? Ngomongnya jadi berhentilah aja itu. Dulu, sekarang ya jadi tidak lagi aku ada. Alhamdulillah, lah banyak perubahan kau nih ada Berarti gawean kau yang dulu jelek tidak lagi ya. Jadi sekarang gawean kau nih aku. Nak tahu kok? Mulai kau. Minum. Mana? Tolong bersih ke iwan ya. Jangan di NTB. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV. Memang punya kita. Cek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan make sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Make masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Hai. Alangkah lemaknya pempek ini no, ini dia pempek asli iwak kakap. Wow. Di mainstream dia tuh kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong, tapi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus setiap Bambang minggu. di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek.
Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di @viralc atau hashtag #viralc. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. #viralc. Ayo ngapa baru datang? Iya, baru datang. Kok sama siapa sih ini? Sama kawan itu. Oh, Ini siapa? kawan Ayu. Namanya siapa yuk? Rahni. Oh, kalau kau? Rahni. Oh. Hai, Ren. Dunia lah nak kiamat. Kalau lah nian. Iya, aduh pula Samo. Umur Ayu berapa yuk? 11 tahun. Kalau kau? Sama. Nah, Samo lagi. sama dah lo ada. Ya Arama, ini hari ada juga sama orang datang. Sudah ketemu dia Samo? Iya. Walah. Tanggal lahir 21. Kalau kau, Dek? Sama. Nah, Samo lagi. Adik kelas berapa? 1 SMP. Kalau kau? Sama. Samo lagi. Tinggalnya di mana yuk? Di Banyuasin. Kalau kau? Sama. Nah, Ren, kau dengar Sama. Nah, sama lagi. Iya. Mbak bayar. Aku juga Mbak bayar. Hai dah. Karyawan banyak. Mila cak sibuk nian. Budak dak katik cak sibuk galau. Sudah nyuruh Mila Bel, fotokopi ini. Mila. Mila. Oi Mila. Nah, kau dipanggil dari tadi 15 kali ya kau panggil Mila. Hai, sibuk online apa-apa. Hai, video call sama lama mana? Sarung, cantik bos. Mana bos? Mila, coba kau fotokopi ke dulu. Di Pawak Mamat sana di daerah Bukit. Ya, belum sudah bos juga. Kau bikin dulu fotokopi dulu. Berapa kok? 2000 lembar. Alah banyaknya. Cara kita kan banyak promo. Oh dewe kan gitu kan kapan kita udah mama Anju? Iya, sudah lah. Sekarang bos? Iya sekarang lah. Aku tunggu ya. Cepet ya. Banyak kami lagi. Duitnya bos? Kaget pakai duit kas kantor dulu lah. Ngutang. Tidak ada usah lah. Mau mama tuh. Ya. Lama. Dek, jangan usah ke mama lah. Cepet. Oh, itu kali kota. Cuma jalan. Aku ke rumah bos dalam. Bukan, ini kan juga jam makan siang, istirahat. Makan siang dari mana? Aku lagi belum. Ada apa? Kau fotokopi gini, 2000 kok. Apa dia? 2000 kok? Alangkah banyak ya? Cepet itu gua laporan ini. Ya, banyak bisnis bos gitu. Fotokopi ke. Ini untuk masalah kapal putih mau dadak cepet. 2000 ekor pokoknya. Iya. Nah, aku minta duitnya. Bos tak aja dulu. Kalau utang berbawa itu kan langganan kau. Ya, dulu kantor itu. Emang sekalian memang kamu. Jadi 2000 ekor nih? 2000 kok. Sudah. Ya, aku mau fotokopi dulu ya. Iya, nyari dah. Wah, nah, Mila. Iya bos. Ayo kecepetnya kau fotokopi. Hai. Ketemu Okta di depan bos. Kebetulan dia nak ke arah fotokopi. Aku kan tidak ke gawe aku bos. Ya sudah lanjutlah. Oke bos. Lanjutlah cantik. Enggak seberapa. Emak aku buka Pokemon. Jauh juga jarak dari kantor. Laju ke nyok. Mila. Mila. Oi, Mila. Iya bos. Mana bos? Cak mana fotokopian tadi? Coba cek dulu Okta tuh. Nyasar kemana pula? Iyalah dia tahu tak fotokopinya bos. Repot nian. Ayo coba lah. Penting ini nggak banyak laporan nggak diselesaikan tuh. Cepet. Ditunggu ya. Iya disusul lah. Sekarang udah ben. GPL. Ya cepet bikin. Iya. Gini loh, aku nge-save dulu. Iya, cepet. Sampai cantik. Dapat tahu. Dapat tahu.
Ngapain? Kau fotokopi, kau ngapa kami kau sini? Daripada aku motokopi ini 2000 dak kelar bakalan sore. Besok lemak nyari Pokemon lu lah dapat. Nah, aku baru 3. Main Pokemonnya kok ngatai baru 3. Adik-adik kau sedang. Oh, ini weh. Biar kalah dulu. Kau sebelah situ, aku sebelah sini. Lanjut lagi, Bang. Lanjut lagi. Pak, mana Okta? Nggak tahu, Pak. Nah, sini, Oci. Nggak tahu dah lo kamu nih. Cak mana nih? Deh, mama cek tuh, keluar dulu, Bel. Mana lah budak ini? Gila. Okta. Rupanya kamu di sini galau. Ngapa dulu kamu sini? Kamu bos, aku udah ngomong. Dia cak mana fotokopian tadi? Lah bos, ini nih 2000 ekor yang nak difotokopi. Kalang ke banyak, dari sampai sore beda selesai. Jadi lemak. Nah, ngawe ke ini nah. Oh iya. Mila, kau cak mana Mila? Apa alasan lagi? Kau kan suruh Okta. Iya kan Okta ajak ketemu bos. Nah, alasan apa lagi? Ini kan musim Pokemon bos. Maaf bos. Dia cak mana? Kau berapa? Sudah pegang? 10 sudah. Mila, kau berapa? 5 baru bos. Nah, 5. Sudah, kita cari makan baik. Ayo. Aku juga baru 3. Jadi, gancang. Kita tutup kantor ya. Tahu ku bentuk rumah listrik, mobilku banyak harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif. Mani, I'm come back. Oi, kau dari mana bae? Dah siang, dah malam metu terus. Dari kongko. Dah mobil kotor mak itu nak. Dewean kok? Dewe Dan siapa mak? Anak kamu nih Rai tidak perlu jahat. Ya dah. Ya perlu keto banyak. Tuh. Nah mobil. HP bagus. Nah, tapi apa buat? kamu hati. Tidak bisa dibohongi, Mak. Sudahlah kau tak beladas tulah. Pokoknya mak tak tahu menau. Kau nak yang betino mana nak kau bawa tahun ni kau punya us kawin. Umur kau lah 30. Jadi carinya. Nah carilah, malah pengen ni, pokoknya lah pengen. Ngenong cucu. Tak tahu, pokoknya mak tak peduli. Pokoknya sore ni lah kau bawa betino tu ngadep mak. Hari ni? Hari ni, sore ni lah. Sore ni lah? Sore ni lah. Pokoknya mak tunggu, yang penting dia betino. Ya, tak gaduh lah nang mak. Iya. Setuju tak setuju pokoknya ke bawah. Nah, pokoknya kau mak setuju, pokoknya mak ngerestui ya. Mak ya kamu tunggu sini lah Iya, ya sudah. Mak tunggu ya. Ya pergilah, jangan ini kayak ajak ke mak ya. Ayo, payu. Siapa? Mawar. Budak kanji tuh. Mana? Dia tuh lah pengen ngalah. Aja ke dia. Pokoknya deh, ini kan oleh mak aku baik dak. Jangan kau rasa aku galak nih gue dak sama kau. Jangan kau kegeeran nih gue. Agak jauh baik kau. Tidak. Pokoknya sini kaget begitu mak aku masuk. Kaget dulu kenapa? Kaget mak aku panggil sini. Tapi ingat kau ngomongnya kalimatnya kau pelan-pelan, lambat-lambat ke. Suara kau besar ke? Karena mak aku tuh peka. Okay? Jadi cak, aku mawar. Nah, coba ya. Aku masuk ya. Awas jangan kau kanjeng itu. Nah, mak. Apa sih? Betino lah ke bawah. Lado betino ya. Betino nian Betino nian. Uji kamu betino apa baik kamu setuju ya dak? Oh, betul betino. Mak tidak perlu nak ini dah. Jadi kamu nak kenalan lah. Nak kamu tanya lah. Oh, cuman jangan terkejut. Ngapa? Agak miring. Tino itu? Iya. Agak miring. Mak hadapi dulu. Iya. Baiklah kamu kenalan lah. Aku nak sini baik. Ya sudah, tunggulah. Nak jenguk dulu ya.
Dedek. Siapa namanya, Nak? Nama aku Mawar. Mawar. Aku kuliah di Unsri. Pantaklah kamu mah. Iya. Alamat balik aku ke kebun bunga. Bunga. Iya. Asli aku pemulutan. Ya, budak ini. Hobi aku berenang. Oh. Sama minum sirup. Sudah. Duduk lah ya. Ya tinggal duduk aja ya. Iya. Iya. Astaga, supaya nggak cantik. Ya wah, ngapo nasib anakku main. Capeknya ngomongin uang peka ini. Pantaklah kamu mah. Benar kan ini sumek? Hah? Selamat pagi, Jen. Iya, selamat pagi. Oh, gelap Ibu. ya. Oh ya. Oh, kacamata.